Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Indonesia cermati hati-hati mengenai kapal selam nuklir Australia. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mengumumkan pembentukan aliansi pertahanan militer baru di Indo-Pasifik. Melalui aliansi tersebut, AS dan Inggris bersepakat berbagi teknologi kapal selam bertenaga nuklir dengan Australia, yang juga menjadi tetangga Indonesia. Kemitraan tersebut akan memungkinkan tiga negara untuk saling berbagi teknologi, guna meningkatkan kemampuan pertahanan mereka termasuk dalam hal keamanan cyber, kecerdasan buatan, dan sistem keamanan bawah laut. Hari ini kami mengambil langkah bersejarah untuk semakin memperkuat kerjasama di antara tiga negara, karena kami semua menyadari betapa pentingnya memastikan perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dalam jangka panjang, kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat mengumumkan aliansi tersebut. Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden juga mengumumkan aliansi pertahanan Australia AS-Inggris pada hari Rabu 15 September waktu setempat, memperluas teknologi kapal selam nuklir AS ke Australia serta pertahanan dunia maya, kecerdasan buatan terapan, dan kemampuan bawah laut. Dalam serangkaian wawancara media, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pemerintahannya bereaksi terhadap dinamika yang berubah di kawasan Asia Pasifik, di mana wilayahnya semakin diperebutkan dan persaingan meningkat. Dalam wawancara dengan televisi Channel 7, Morris mengatakan Australia sangat sadar akan kemampuan kapal selam nuklir Cina dan investasi militer yang berkembang. Ketiga negara sejatinya sudah menjadi anggota dari aliansi berbagi intelijen bernama Five Eyes, bersama dengan Kanada dan Selandia Baru. Namun bagi Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, aliansi baru tiga sekutu ini adalah untuk membuka babak baru dalam persahabatan ketiga negara. Johnson menekankan kapal selam itu nantinya akan digerakkan reaktor nuklir, bukan dipersenjatai dengan senjata nuklir. Dengan begitu, Australia akan menjadi negara kedua setelah Inggris yang berbagi teknologi propulsi nuklir dengan AS. Pengumuman ini juga kemungkinan akan sekaligus mengakhiri rencana Australia untuk membeli kapal selam baru dari Perancis. Menurut Perdana Australia Scott Morrison, kapal selam itu nantinya akan dirakit di Adelaide bekerja sama dengan AS dan Inggris. Australia memutuskan membangun armada kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan AS dan Inggris menyusul tercapainya kesepakatan aliansi pertahanan baru ketiga negara itu. Menyusul hal tersebut, Indonesia prihatin atas keputusan Australia. Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan, ujar Kemlu RI dalam pernyataan resminya. Indonesia mengingatkan Australia soal non-proliferasi nuklir. Indonesia juga mendorong Australia memenuhi kewajiban menjaga stabilitas di kawasan. Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir. Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation. Selain itu, Indonesia berharap Australia mengutamakan dialog untuk memecahkan perbedaan dengan damai. Indonesia membuat penghormatan hukum internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan amat penting. Indonesia mendorong Australia dan pihak terkait untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Banyak kalangan menganggap keputusan AS dan Inggris mentransfer teknologi demi menangkal pengaruh Beijing di Laut Cina Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, mengatakan, aliansi ketiganya berpotensi merusak stabilitas regional dan memulai perlombaan senjata. Zhao mengkritik ketiganya menerapkan mentalitas perang dingin usang dan memperingatkan mereka bisa merusak kepentingan sendiri. Lewat fakta tersebut, AS yang sebelumnya hanya membagi teknologi kapal selam nuklir kepada Inggris, kini untuk pertama kalinya dalam 60 tahun menyerahkannya ke Canberra. Dengan transfer teknologi itu, negeri Kangguru bisa membangun kapal selam yang lebih cepat dan tangguh dibandingkan bertenaga diesel.
Melalui tenaga nuklir, mereka juga bisa bertahan di dalam air berbulan-bulan dan menembakkan rudal dari jarak jauh.